Halo, selamat datang kembali di Idea Talk edisi spesial. Masih memperingati hari jadi kita Idea Imaji yang ke-11 dengan tema Inspiring Aspiration. Kemarin di edisi ke-8, gue sempat ngobrol dengan salah satu konten kreator, Sofyan Adi Permana, masih muda, umurnya kalau nggak salah sekarang 22, 23 gitu ya. Sekarang di episode ke-9, masih sama saya, Rizky Fajar Nugraha, CMO dari Idea Imaji yang kembali menjadi host. Kali ini tamu saya juga masih muda, umurnya sama kayak saya. Saya yakin kita seumuran, umurnya 24 tahun. Dia di usia yang semuda itu sekarang menjadi talent manager dari berbagai digital content creator, influencer, atau disebut selebgram juga lah ya. Gitu. Nama lengkapnya adalah Jehian Panangian Sijabat. Saya yakin dari namanya ini keturunan Jawa pasti. Jogja nih orang keraton nih pasti ya. Yang akrab dipanggil oleh J. Gitu. Apa kabar J? Halo Mas, kabar baik, kabar baik. Kabar baik, kabar baik. Saat ini posisi di Surabaya ya? Betul. Posisi di Surabaya. Aman-aman di sana? Aman, nggak keluar juga. Jadi, udah nggak keluar, berapa bulan? udah hampir setengah tahun. Bisnis lancar walaupun nggak keluar rumah ya? Ya, serba online lah semuanya sekarang. Serba online, oke. J, siapa aja talent yang lo pegang saat ini? Kalau dilihat dari sekarang, paling update sih ada, aku handle 5 YouTuber. Jadi ada Jerome Pauline, itu Nihongo Mantapu. Terus ada Jang Hansol, itu Korea Reomit. Terus ada Leonardo Edwin, Tura Partayana, sama Erika Ebisawa. Terus selain 5 YouTuber itu ada 5 content creator lain, main di TikTok sama Instagram mereka. Oh gitu, oke. Masa pandemi gini kayaknya job-job bukan makin seret tapi makin ningkat ya. Sepertinya para content creator ya. Karena Mas ya Rizky lah yang paling tahu. semua brand kan fokus ke digital ya. Betul. Bener atau enggak ya? Bener ya? Betul. Betul ya? Betul. Oh gitu. Justru makin banyak kayak gitu ya? Betul. Oke. Ya, si talent-talent itu dalam satu manajemen kah? Atau secara personal lo ngobrol dengan mereka untuk, maksudnya lo desain sebagai si manajer mereka? Jadi kalau kita ngobrol sih awalnya tuh, kan aku sama Jerome. Itu kan kebetulan dia adikku. Terus ya kita mulai lah. Dari sebelum bikin YouTube itu kita ada bikin media di Line official account. Kayak tentang edukasi gitu, dan kerjanya kayak gini. Jadi Jerome dia yang bikin kontennya, dia yang muncul terus di Line, aku yang ngurusin di belakangnya. Jadi entah di link kah, ngurusin admin dan segala macam. Nah, baru di tahun 2017 akhir kita coba pindah dari Line ke YouTube. Karena waktu itu kondisinya Line kan jadi kayak terbatas gitu, soalnya mereka lebih fokusnya sama enterprise instead of creator. Nah, akhirnya di YouTube kita pakai konsep yang sama. YouTube-nya lumayan berkembang. Akhirnya awal-awalnya beberapa talent approach aku. Karena pengen juga kayak Jerome gitu. Nah, tapi waktu itu aku handle 4. Jadi aku, Jerome, Hansol, Leo, dan Tura. Setelah itu baru kukumpulin dalam jadi satu manajemen. Jadi kalau lihat awal perjalanannya itu desain dulu sebagai manajer. Kemudian gitu. Akhirnya secara bisnis lo satukan dalam satu manajemen gitu ya? Betul. Oke. Berarti si talent tersebut melakukan pendekatan ke lo berarti ya? Iya, kan kebetulan tuh karena Jerome tuh dia di Jepang. Jadi kan sebenarnya kan agak unik ya. Creator di luar negeri, dia bikin konten buat orang Indonesia. Nah, gimana cara dia bisnis dengan brand Indonesia? Otomatis kan dia harus punya manajer yang domisili di Indonesia. Nah, 3 talent lain itu juga kayak Jerome. Ada yang di Amerika, di Korea, sama di Rusia. Rusia, oke. Wah, berarti
AdSense hitungannya bukan Indonesia dong ya? Enggak. Bahaya. Hitungannya Indonesia. Oh, hitungannya Indonesia ya? Soalnya Iya, kan iya, iya, iya. ending-endingnya ditransfernya ke rekening Indonesia. Ke rekening Indonesia. Betul. Jadi Tenang, tenang, tenang. tetap bayar pajak. Nggak ada orang pajak Asik. di sini, nggak ada orang pajak. Oke. Apakah lo melakukan talent scouting juga? Maksudnya mencari, oh ini ada si A nih kayaknya oke nih, tapi belum Ya, punya manajemen. Melakukan itu juga? aku melakukan talent scouting juga. Untuk talent terakhir yang di scout itu, kebetulan akhir-akhir ini lagi lihat platform TikTok karena lagi cukup booming ya. Cukup booming, betul. Terus mereka unik juga kan cara distribusi kontennya. Jadi aku nyari kreator TikTok, dan yang paling terakhir aku scout ada kreator TikTok beauty. Dia make up gitu. Oke. Nah, berarti lo ada satu kriteria khusus nggak seorang content creator untuk bisa bergabung ke manajemen lo? Kalau aku sih Mas, requirements paling pertama itu sebenarnya aku nyari yang kayak Jerome kan, karena formulanya kita udah punya gitu untuk let's say kreator yang di luar negeri terus kerja sama brand Indonesia. Nah, itu kan aku udah ada kayak formulanya lah, kayak brand apa aja yang diterima, terus sistem endorsementnya seperti apa. Jadi untuk yang seperti itu aku lebih favorable lah, lebih cenderung untuk ngambil yang seperti itu. Oh, oke. Jadi berarti sampai saat ini formulanya adalah mengadaptasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh sama Jerome ya gitu ya? Betul. Gitu. Oke, ya. Tapi itu juga menjadi bisa bilang uniqueness dari manajemen lo juga ya gitu ya, bahwa betul. Si talent-talentnya ya orang Indonesia, namun saat ini tidak berdomisili di Indonesia dan tetap bekerja sama dengan brand-brand Indonesia gitu ya? Betul banget, Mas. Oke, ya. Yang menarik adalah lu adalah lulusan penerbangan ITB. Gitu ya. Kebetulan adalah junior dekat dari rekan gue gitu ya. Kalau gue bilang junior rekan jauh, dia suka nggak enak gitu. Jadi gue bilang secara angkatan deket gitu ya. Gitu. Gimana ceritanya lo bisa, maksudnya oke, tadi lo mulai dengan adik lo memang ya, gitu ya. Ya otomatis memang ya asumsi gue adalah ya adik yang meminta tolong kakaknya, atau entah dari orang tua yang udah J, kamu aja yang ngurusin adik kamu misalnya gitu ya. Nah, awal mulanya lo memang sudah interest atau kemudian gue coba dulu aja deh gitu. Oke. Jadi sebenarnya waduh, semoga nggak ada dosen gue yang denger ya. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik itu dari semester 3 awalnya. Kan kalau di ITB tuh semester 1-2 kita umum di fakultas, semester 3 baru kita masuk jurusan. Di semester 3 kan masuk di jurusan penerbangan itu kan. Itu memang pilihan pertama gitu. Aku pilih itu. Terus kebetulan tuh waktu itu lagi booming-boomingnya startup dapat pendanaan seri A, seri B dan segala macam gitu. Jadi kayak dan itu tuh aku sangat interest di situ. Jadi kayak melihat gejolak Gojek, Grab dan segala macam itu kan tahun 2015. Itu kayak seru gitu. Nah, that's why aku pengen merasakan dunia startup itu. Walaupun sebenarnya di momen itu jurusan penerbangan itu semi linear gitu Mas. Jadi kayak otomatis kalau udah masuk jurusan penerbangan, udah ada nih industri-industri yang bisa dimasukin waktu lulus. Iya. Gitu kan. Nah, aku mikir gimana caranya aku bisa merasakan interest di startup itu, tapi tetap ngejalanin jurusan teknik penerbangan itu. Karena waktu itu setelah pertimbangan kayak sayang investasi waktu udah dikeluarin setahun pertama, ya kan. Betul. Nah, akhirnya aku memutuskan bahwa oke, tetap jalanin teknik penerbangan, tapi di lain itu waktu-waktu kosong aku jalanin buat mengisi interest entrepreneurship itu. Jadi waktu itu di ITB join ke LPIK, itu kayak inkubatornya ITB, terus bikin yang tadi aku sebut itu Mas, yang di Line official account itu. Iya, oke. Sampai di tahun terakhir teknik penerbangan pun aku ngambil exchange ke
NUS Singapore, itu ngambil minor di bidang entrepreneurship. Jadi benar-benar udah. Jadi pas di Singapura yang lainnya anak-anak bisnis, manajemen, finance, tiba-tiba ada anak teknik aerospace dari Indonesia. Siapa nih? Gitu. Ya begitulah. Jadi memang interestnya dari situ. Sambil aku coba-coba nih kan selama kuliah, coba ambil magang di industri-industri penerbangan. Jadi biar nanti setelah di tahun terakhir, aku ngambil keputusan itu bukan keputusan buta lah istilahnya. Jadi aku coba magang di Garuda, terus aku coba ngerjain tugas akhir di PTDI di Bandung. Gitu. Baru sempat ini ya, sempat masih di posisi ragu-ragu juga lah ya gitu ya. Benar, banyak. Ini ya sebenarnya kalau gue mau terusin teknik penerbangan, maksudnya dengan sesuai keilmuan, itu gue masih, ya kita sebut passion lah. Gue masih ada passion nggak sih di sana? Gitu ya. Betul. Ya, kayak trial and error lah, Mas. Baru setelah lulus, terus udah merasakan kan industri penerbangan seperti apa, akhirnya memutuskan buat bekerjanya di bidang entrepreneurship itu. Tapi awal-awalnya itu aku sempat direkrut sama Maya pada grup. Tapi cuma sekitar 8 bulan sebelum akhirnya jadi full time manager. Nah, tapi di Maya pada grup itu pun udah nggak nyambung. Iya, waktu betul, itu kerjanya betul. di marketing. Betul. Begitu. Di Maya pada itu lo mengelola bergabung dengan ini ya, My TV ya? Betul ya? Betul, waktu itu mereka mau bikin TV perempuan pertama di Indonesia. Nah ini menarik sebenarnya. Kita keluar sedikit dari soal content creator gitu ya. Banyak banget pasti yang masih kuliah saat ini yang merasa kok kuliah gue nggak nyambung gitu ya. Kok gue nggak suka. Cuman menurut gue keputusan lo adalah gue beresin aja dulu deh. Gue lulusin aja dulu deh menurut gue itu ya. Lo beresin dulu, lulusin dulu. Bagaimana lo menumbuhkan keyakinan lo untuk ya katakanlah lo apply ke si My TV ini dengan background yang tidak ada sama sekali di situ, kemudian ya bagaimana lo meyakinkan si ya katakanlah entah tuh usernya sampai lo akhirnya di hire kan karena SDM waktu pertama nerima lo teknik penerbangan ITB, gitu kan? Betul. Gitulah. Yang pasti yang pertama ada teknik di CV-nya juga ya Mas ya, teknik arrange CV. Tapi kan sebenarnya yang aku yakini itu bahwa selain secara kurikulum teknik penerbangan, aku juga mengisi ilmu soft skill dan segala macam dan hard skill di bidang lain ini juga loh. Gitu, dengan cara aku masuk ke ini, masuk ke itu, dan nggak bisa dipungkiri aku sacrifice nilaiku di teknik dirgantara gitu. Jadi let's say kayak ya harusnya persiapan ya kalau waktu yang aku abisin di luar teknik penerbangan itu dimasukin ke persiapan untuk teknik dirgantara, aku pasti bisa dapat achievement yang lebih tinggi gitu. Ya kan? Nah, jadi dengan trade off yang aku bikin itu aku meyakinkan mereka bahwa ya ini memang backgroundku secara kurikulum S1 ya memang teknik penerbangan, tapi selama aku jalani S1, aku juga melakukan A, B, C dan segala macam yang menurutku worth it juga untuk di-try untuk di marketing, entrepreneurship dan segala macam. Iya. Nah, artinya kalau dari secara kurikulum, dari keilmuan, ada yang lo terapkan kah ke saat ini dalam pengelolaan manajemen talent atau saat itu waktu di My TV? Kalau aku sih ngomongnya gini, dosenku tuh pernah ngomong, pokoknya kan semua teknik itu rata-rata ngajarin problem solving, ya kan? Maksudnya kayak kalau di jurusan lain, problem solving itu pasti bisa dipelajari oleh semua orang. Tapi di teknik, itu dipaksakan untuk dikerjakan jadi kayak pembelajaran problem solving itu disuapin selama 4 tahun. Nih. Lu mahasiswa teknik tuh, lu harus dibiasain sama problem solving. Nah, problem solving itu munculin critical thinking yang kalau nyebutin gimana ya, sense-nya itu bisa kita pakai di berbagai industri yang lain. Yang walaupun secara keilmuannya ya nggak matematika, fisika, kimia dan segala macam. Cuma sense untuk problem solving dan critical thinking itu bisa kita apply di berbagai macam industri. Dan itu yang aku rasain sih. Oh iya.
yang sampai ya terbukti sampai hari ini ya, terbukti sampai ini. Oke. Ya kebetulan gue dari dulu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah gitu ya. Ada sekitar 10 tahunan gue juga menjadi manajer untuk beberapa band di Bandung gitu ya. Ya di mana salah satu itu tasnya adalah gue melakukan talent development untuk supaya si bandnya tetap produktif gitu ya. Dalam artian rilis single, bikin album segala macam. Kemudian dari sisi manajemen gue mempersiapkan proses rilisnya dan lain-lain, termasuk katakanlah negosiasi dengan pihak radio, pihak label jika dibutuhkan kayak gitu-gitu. Nah, kalau lo sendiri gitu ya saat ini menjadi seorang manajer dari digital content creator gitu ya, job desk-nya ya selain ngurusin kontrak dan deal harga tuh apa sih? Yang paling jarang dilihat oleh orang tuh adalah kita jadi PR consultant juga dari talent kita. Jadi walaupun let's say beberapa talent yang udah besar, let's say pemain sinetron kah atau pemain layar lebar, mereka pasti pakai PR agency kan yang ngatur PR-nya mereka. Tapi nggak bisa dipungkiri manager sebagai kayak first line-nya mereka, first line of defense, itu yang paling erat justru sama PR manajemennya mereka. Jadi aku sama konten-konten creatorku, jadi selain ya review kontrak dan nego segala macem, branding itu juga salah satunya jadi tanggung jawabku. Branding. Jadi kayak let's say apa kata-kata yang keluar dari dia di captionnya dia, apa kata-kata dari mulut yang keluar waktu masuk di YouTube dan segala macam, itu juga kita mainnya ya itu 5-year plan, 10-year plan. Walaupun gitu. Jadi salah satu pekerjaan yang gimana ya, kayak enggak directly making money in any sense of business, tapi itu cukup vital dalam permanajeran ini. Gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu ya pasti kan kayak ngatur jadwal dan segala macam kayak gitu. Nah, tadi ya terkait CPR-ing itu, apakah artinya lo melakukan atau turut terlibat dalam proses editing juga kah sebelum konten tersebut di-post? Atau hanya sekedar melakukan review, oh ini aman lah gitu? Oke. Pokoknya kan setiap content creator punya tim editorial sendiri kan, tim editor sendiri, dan aku dimasukkan ke dalam workflow-nya. Jadi bukan kayak kalau urusan konten ya dia dan editornya aku nggak tahu sama sekali, nggak kayak gitu. Jadi aku dilibatkan ke dalam workflow itu, pergerakan konten dari shooting, editing rough, editing jadi posting. Jadi untuk supaya aku bisa meng-ensure PR manajemen itu. Para talent. Ini termasuk konten-konten di luar kerjasama kah? Ya, termasuk konten-konten di luar kerjasama. Malah sebenarnya yang paling diperhatikan adalah konten-konten yang gampang sekali mereka buat. Let's say Twitter tinggal ngetik, ya kan? Twitter tinggal ngetik, TikTok tinggal pakai kamera depan. Itu justru di saat konten-konten itu nggak melewati banyak proses, disitulah mereka sering blunder. Karena kayak begitu gampangnya kan tinggal ngetik dan post. Karena kedua platform tersebut bisa dibilang secara responsif itu mudah sekali kan ya? Betul. Itu dia. Oke. Nah ini apakah juga termasuk katakanlah gitu ya? Waktu kasus ini muncul sebenarnya gua kalau nggak salah lu melakukan statement via Instagram atau via di Twitter atau apa ya gitu ya. Itu juga gue tahu sebenarnya dari anak gue gitu. Ya maksudnya ini kasih lihat, oh sih ini gue sih nggak ngeh gitu ya, cuman nah apakah itu saat kasus itu muncul, ini bisa bilang karena tadi lo bilang PR-ing gitu ya, saat kasus itu muncul itu bisa dibilang kan menjadi, mungkin gue bilang lo jadi challenge terbesar lo. Betul. Tahun kemarin? Tahun ini ya. Saat itu apa yang lo lakukan merespon kasus tersebut? Ya.
Jadi kalau aku sih nyebut itu kan kayak PR crisis gitu ya, PR crisis. Dan challenge paling besar yang aku pernah alamin memang PR crisis untuk khususnya di circle talentku karena mereka semua tersebar di negara masing-masing. Aku nggak keep in touch in real life. Oke, Nah, betul, ya betul, benar kan. betul. Dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Oke. Ya, maksudnya di negara mereka masing-masing. Dan untuk yang kasus kemarin memang gimana ya, cukup shocking lah ya, shocking karena kan tiba-tiba ada yang speak up dan segala macam, Iya, dan iya. itu ternyata di trace back dari 2019 November, Oke. seperti itu. Jadi yang aku lakukan pertama ya otomatis bukan langsung defend atau langsung offense dan segala macam, tapi Iya, iya. langsung menghubungi banyak pihak gitu. Karena kan sekali lagi mereka di luar negeri terus dan segala macam melibatkan banyak negara. Jadi memang research untuk sebuah PR crisis management itu harus benar-benar throughout gitu. Nah, jadi waktu itu aku yang mungkin anaknya Mas ngelihat yang tweetku itu, ya itu udah hasil perbicaraan dengan semua pihak, termasuk pihak yang mengeluarkan statement, terus pihak luar negeri, dalam hal ini diwakili KBRI, dan segala macam, baru aku bisa mengeluarkan statement itu. Begitu. Nah, dan ya... Oh, oke. Ya, 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 ya. Ya. Saat ini udah beres ya kasusnya atau gimana? Jadi waktu itu sih aku jadi stop endorsement dan segala macam sebagai bentuk apa ya, bentuk first response lah ya, untuk supaya itikat untuk menyelesaikan problem ini adalah dengan cara first of all aku stop semua kerjasama dan segala macam sebagai ini kan. Itulah sebenarnya itu salah satu hal yang susah juga dilakukan karena let's say kalau manajemen lain mereka nggak pengen gitu talentnya itu vakum karena sebuah masalah. Mereka akan cari cara supaya si talent ini lepas dan tetap ada di panggungnya. Nah, yang aku lakukan kemarin itu sebenarnya sebaliknya. Jadi, let's say untuk kita resolve masalah ini, artinya kita harus stop dulu dengan cara ya udah kita break. Waktu itu aku kasih waktu sekitar 30 hari, kita break semuanya, kita batalin kontrak dan segala macam untuk resolve ini. Nah, akhirnya kemarin sih diserahkan ke pihak KBRI Moskow untuk mediasi, dan hasilnya adalah tweet yang speak up itu akhirnya orang yang itu dia minta maaf dan dia hapus tweetnya gitu karena ya itu dia kan itu kayak semacam permasalahan tahun 2019 yang udah nggak di bring up lagi dan segala macam. Akhirnya itu cuma memang challenge-nya juga adalah untuk orang Indonesia ya kan banyak sekali yang susah membaca kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ribut, mereka pasti tertarik. Iya, betul, Nah, betul. jadi bisa dibilang waktu itu yang tweet pertama itu sampai ratusan ribu orang audiensnya. Tapi setelah tweet itu dihapus, lalu ada permintaan maaf, itu tidak sampai 10.000 orang yang mengetahuinya. Nah, jadi challenge-nya adalah untuk merestore itu. Iya. Betul. Ya, drama adalah santapan sedap di negara kita, bukan? Betul. Iya. Ya, memang maksudnya kebetulan gue beberapa kali menonton channel YouTube dia gitu ya. Apalagi kalau udah kolaborasi dengan lokal-lokal di sana, waduh, saya ngiri rasanya menjadi dia. Gitu. Oke, nah ini kita kembali ke si fungsi lo sebagai manajemen. Tadi kan gue tanya lo di luar urusan kontrak dan harga. Kita juga Idea Imaji kan tentunya sering juga bekerja sama dengan konten kreator gitu ya. Salah satunya yang dulu sempat dipegang sama J juga gitu ya. Kita kerjasama dengan dia. Dari sisi kita sebenarnya kalau dari kita sebagai agensi, kadang-kadang kita tuh begitu menerima disodorkan nama A dan terima red card tuh satu post 20 juta gitu ya, satu story 5 juta atau menghadiri event hanya dengan satu post dan satu story sekian gitu ya segala macam. Nah, betul. Sebenarnya bagaimana sih nentuin pricing harga dari si talent lo? Apakah
lo termasuk memikirkan bahwa delivery impresi dan lain-lainnya itu begini atau bagaimana? Ya, yang pertama pasti karena kita yang pegang insight-nya mereka, kita juga masukin itu sebagai pertimbangan kan, Mas. Jadi engagement mereka. Banyak banyak content creator yang berlomba-lomba untuk naikin followernya mereka atau naikin subscriber mereka. Tapi mereka bukan lupa sih, mungkin lebih tepatnya mereka tidak tahu bahwa yang lebih berpengaruh itu sebenarnya adalah engagement kamu ketimbang follower rate kamu. Ya kan, engagement rate-mu dalam bentuk berapa yang nonton, berapa yang lihat, berapa yang like, dan segala macam. Nah, untuk talentku sendiri, impression, engagement, dan segala macam itu jadi salah satu variabel utama dalam nentuin rate card. Nah, yang kedua adalah, sebenarnya gini, Mas. Melihat positioning dari si influencer itu tersebut. Let's say, kalau dia full-timer, influencer atau content creator lah ya. Artinya pekerjaannya hanya Pekerjaan sebagai utamanya. content creator ya? Betul. Ada sense dalam diri dia kayak, gue harus bertahan hidup lewat pekerjaan content creator ini kan. That's why dia lebih cenderung buat, apa aja nih tawaran yang datang ke gue, kalau gue bisa kerjain, why not gitu. Akhirnya dia kayak, oke, ambil, dan segala macam. Rate card kemahalan aku kurangin. Karena I need the job gitu. I need the endorsement untuk terjadi. Karena memang dia hidup dari situ. Nah, beda halnya dengan part-timer. Jadi part-timer itu dalam artian, let's say kayak Jerome, dia mahasiswa, fokusnya dia kuliah, dan beasiswanya dia itu harus sampai tuntas, tapi di lain itu dia jadi content creator. Otomatis kan waktu yang dia keluarin itu dibagi dua kan, antara dia ngelakuin kuliah dan dia ngelakuin konten. That's why untuk brand ngambil slot dia untuk ngerjain konten itu, nah itu tuh ada harga yang dibayar, kita nentuin pricing itu juga dari situ gitu. Karena kan memang agak unik sih. Kalau yang aku ngeliat ya, ketika content creator itu orientasinya adalah dia pengen berbisnis dengan kontennya dia, malah harga dia akan diturunkan dan dia akan mencari sebanyak-banyaknya job dalam waktu 1 bulan. Kalau bisa 1 bulan, setiap 3 hari dia ngambil job kayak gitu, let's say. Sedangkan sebaliknya, ketika kreator yang orientasinya itu justru bukan bisnis lewat kontennya dia malah kasih harga jual. Sebenarnya kan mirip sama band kan, Mas. Misalnya ketika band itu, ya kan, misalnya kayak artis, penyanyi, ketika dia kayak, aduh, gue nggak mau nih nerima job ini, gue kasih harga tinggi lah, kasih harga buang, harga lepas. Nggak tahu diambil. Kalau diambil ya udah, gue ikut nyanyi gitu. Nah, kira-kira mirip kayak gitu sih, Mas. Jadi untuk beda-beda brand, let's say kalau brandnya si content creator-nya kurang tertarik, dia bisa kasih harga lebih tinggi gitu untuk brand tersebut. Jadi kayak gitu. Kalau di aku sendiri, ya aku nanya akan ke mereka kayak apa yang kamu nyaman kerjain. Misalnya Hansol dia orang Korea, dia full timer YouTuber. Ketika brandnya itu adalah brand Korea, dia ada rasa untuk gue mau kerjain itu gitu. Let's say aku nggak sebut merek ya, tapi pasti tahu lah. Misalnya brand smartphone. Kan? Ya, instead of yang non Korea sama Korea, dia ada rasa untuk yang Korea gue mau ambil gitu. Ketika gue mau ambil itu kayak gitu. Itu berpengaruh juga di harga kan. Ketika brandnya bukan brand Korea, dia kayak aduh, gue kayak setengah hati nih, soalnya HP yang gue gunain bukan itu tuh. Jadi gue kasih harga tinggi deh, tapi kalau diambil ya udah gue ini kayak gitu. Jadi variabel salah satunya selain engagement ada preference juga. Ya talent lo pasti juga udah bekerja sama dengan banyak brand lah ya gitu ya. Banyak brand. Saat ya maksudnya gini, kita ini mungkin sama lah pekerjaan sebagai talent. Kadang-kadang ketika kita brand datang ke kita tuh begitu urusan negosiasi harga dan segala macam, ada terkadang gue nggak bilang semua, terkadang dari sisi brand, ayolah murahin, kan kita brand ini, itu segala macam ya, kayak gitu. Lo bagaimana menghadapinya hal-hal tersebut gitu?
Kalau brand itu sekali lagi yang preference itu kan Mas. Ketika brandnya itu memang udah brand yang tidak jadi apa ya, saran-saranku nggak prefer nih. Tapi kalau misalnya harganya oke, let's do it. Nah, ketika yang seperti itu brandnya dan brandnya kayak ayolah mas, nego-nego dan dia nego inilah ya, Iyalah, nego iyalah. keras gitu ya kan. Keras. Aku ya walaupun secara bisnis manajemennya itu mendorong supaya closing, Iya. tapi sekali lagi klien utamaku adalah para talent ini. Para talent, Kan? betul, betul. Betul. Mereka justru harus ngikutin kata mereka. Jadi ya tidak segan-segan aku tolak sih Mas. Jika rate-nya itu nggak masuk kalau brandnya yang ini. Tapi ketika brandnya itu adalah brand yang mereka suka gitu kan, mereka suka. Ketika mereka suka tuh aku akan bantu mereka discuss gitu. Let's say kayak minimummu berapa untuk kamu yang ngelakuin ini dengan senang hati dan kamu memang suka sama brandnya. Gitu. Nah, itulah di situ baru proses negonya bisa lebih lancar dan segala macam. Berarti dalam menentukan pricing lo dan para talent tuh sudah punya satu formula gitu ya. Betul. Dalam artian pun yang tadi lo bilang, mungkin gue kalau bisa diambil kesimpulan tidak mengambil job sebanyak-banyaknya, tapi job sedikit tapi dengan nilai yang setinggi-tingginya, gitu. Kira-kira gitu ya? Bisa kayak gitu, iya betul Mas. Ya, atau job yang disukai oleh si kreator dengan harga yang oke. Yes. Ya. Oke, J, gue mau mempersilahkan dulu teman-teman yang bergabung sama kita untuk memberikan pertanyaan. Siap. Buat J, silahkan. Barangkali ada yang ingin juga menjadi konten kreator atau ingin juga memiliki profesi yang sama dengan J, silahkan. Nama, asal, dari mana, nanti ya mumpung J ada di sini, nanti akan dijawab langsung oleh J, gitu ya. Siap. Nah, J, konten kreator itu kan jadi mimpi semua orang ya sekarang ya. Ya gue bisa bilang salah satu mimpi gitu, karena bisa dibilang kalau dulu mungkin zaman kita sekolah, SD kali ya, ditanya cita-cita mah ya pasti insinyur, ya dokter gitu ya. Kita sekarang bahkan sering mendengar atau melihat anak SD atau TK karena cita-cita jawabannya adalah ingin jadi Atta Halilintar. Iya kan? Ingin jadi YouTuber gitu. Ya dulu sih kita sih mana ada gitu ya. Mungkin zaman kita dulu ya akan menyebut satu nama bintang film atau sinetron atau penyanyi gitu ya. Gitu. Tapi kalau saat ini kan anak-anak SD. Nah, menurut lo ya apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan lo dari sudut pandang sebagai orang yang menjual talent ke brand gitu ya, ke para partner yang akan bekerja sama, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan seseorang ketika dia ingin entah itu 100% atau part-time menjadi seorang konten kreator? Langkah awal aja dulu gitu, kira-kira. Siap. Melihat track record dan history dari banyak kreator bahwa sebenarnya content creator ini kan kalau dalam hal ini ya Mas, kayak YouTuber, TikToker dan segala macam, itu tuh industri baru kan Mas, industri baru yang bukan seperti TV gitu. Let's say kalau kayak TV, ketika kamu mau jadi pemain sinetron, kamu akan menempuh jalan supaya kamu bisa jadi pemain FTV misalnya. Nah, itu ada persiapannya kan, entah kamu masuk sekolah acting lah, kamu masuk agency model dan segala macam, direkrut. Jadi ketika kamu udah direkrut pertama kali, yaitu kamu udah resmi jadi pemain itu dan kamu nanti akan ningkatin karir di bidang acting itu. Nah, sedangkan beda dengan content creator, di mana brand itu baru akan melihat, industrinya itu baru akan melihat ketika kamu punya presence. Ketika presence-mu itu udah ada, presence itu bisa diterjemahkan dalam bentuk follower kah, atau stage kah, entah kamu views kah, kayak gitu dan segala macam. Nah, untuk kita menggenerate itu, kalau menurutku pribadi dari awalnya itu adalah
ya kembali lagi ke nama content creator itu. Content creator fundamentalnya ada di konten. Nah, ketika kontenmu itu udah ada, dan kamu bisa generate terus konten itu tanpa berpikir dulu apakah konten itu nanti akan kamu jual kah, atau nanti personalmu yang kamu jual dan segala macam. Konten ini yang jadi apa ya, MVP-mu untuk awal, mungkin most viable product, minimum viable product itu. Jadi awalnya yang dikerjakan adalah si kontennya ini terlebih dahulu. Entah apakah kamu udah siap disebut sebagai content creator yang bisa hidup dari situ atau enggak, konten itu yang paling utama pertama. Jadi yang dipersiapkan paling pertama adalah idea dan originalitas dari si konten itu dikembangkan sampai pada tahap tertentu kamu bisa disebut sebagai content creator dan kamu bisa hidup dari kontenmu. Gitu. Nah, jadi banyak yang miss di proses ininya itu. Membuat konten hingga sampai content creator. Nah, yang aku selalu sebut ke orang-orang adalah semua orang itu bisa jadi content creator. Sekarang tuh apa ya? Entry cost-nya itu 0 gitu. Kalau kamu bisa nonton video ini, kalau kamu punya HP, ya kamu udah bisa bikin konten. Tapi tidak semua orang bisa hidup dari konten doang. Itu yang penting. Nah, jadi sekarang apa ya? Mindset content creator itu seperti apa? Apakah kamu mau jadi content creator itu artinya kamu mau hidup dengan bekerja sebagai content creator? Atau kamu ingin jadi content creator dalam artian ya kontenmu itu artinya kamu menciptakan sebuah konten yang ditonton sama orang. Gitu. Misalnya aku kasih contoh kasusnya TikTok di tahun 2019 lah, let's say, tahun lalu. Di mana brand belum tap in money ke sana, belum ada ads terlalu banyak. Apakah ada content creator banyak yang views-nya jutaan, views ratusan ribu. Tapi apakah mereka terhitung content creator yang bisa hidup dari TikTok? Enggak. Karena TikTok waktu itu belum ada bisnis modelnya, ya kan? Nah, itu dia. Tapi orang-orang itu, ketika sekarang akhirnya TikTok udah mulai banyak iklan, endorsement segala macam, ada marketplace-nya, orang-orang yang bertahan dari 2019 terus bikin content creator, sekarang mereka bisa jadi content creator yang hidup dari kontennya. Gitu. Jadi aku menekankannya seperti itu sih, Mas. Si konten ini apakah, kan lo tadi bilang bahwa kemas atau pikirkan si konten ini ya. Apakah termasuk deliverable secara technical, editing, kamera, apa segala macam, atau lo membantah itu nggak perlu, atau gimana? Oke. Ini cukup unik sih. Memang pada satu milestone gear itu penting ya kan untuk market tertentu. Tapi ada market yang tidak melihat gear. Benar kan? Dan itu terjadi gitu di let's say di TikTok ada misalnya dia sama-sama seniman. Seniman yang punya gear, dia akan pakai iPad, terus iPad-nya akan dia screen record, habis itu dia akan gambar dari 0 sampai jadi, terus di-upload di TikTok. Tapi seniman yang tidak mempunyai gear, dia akan rekam pakai kamera depan, hasil gambarnya dia sambil gambar di kertas. Dan dua-duanya ada marketnya tersendiri gitu. Dua-duanya. Let's say dua-duanya seniman dengan level yang sama, yang satu punya gear, yang satu nggak punya gear. Dua-duanya tetap punya market. Nah, jadi aku melihatnya bahwa gear itu penting, tapi bukan segalanya untuk menjadi seorang content creator dan segala macam. Gitu. Jadi ya pada dasarnya lo sebagai content creator tuh ada marketnya sebenarnya kan. Maksudnya apapun deliverable lo, si kontennya seperti apa, si marketnya tuh cukup luas. Jadi kreasi lo seperti apa, pasti ada yang terima gitu ya. Kira gitu ya. Ya ini ada pertanyaan, udah ada pertanyaan dari Rantika dari tim di kantor Idea Imaji. J, waktu pertama jadi talent, apakah kamu yang approach ke brand-brand untuk kerjasama, baik endorse atau apapun, atau pertama itu brand langsung datang ke lu? Oke. Ini menarik sekali. Memang sebagai manajer kan dua lah ya, kita jadi receiver-nya atau kita yang jadi sendernya. Kalau misalnya di awal-awal jadi talent, ini kan pertanyaannya dari awal-awal ya, pertama kali jadi talent manager, itu
aku reach out ke brand-brand yang sifatnya bisa naikin engagement dari talentku. Jadi let's say waktu itu aku reach out ke TV-TV. Jadi misalnya ke Trans 7, ke acara Hitam Putih, ke acara Kick Andy dan segala macam. Nah, sedangkan untuk endorsement yang sifatnya posting dan segala macam, itu aku di receiving end-nya, jadi yang nerima approach dari brand. Nah, jadi untuk pertanyaan itu sih, dua-duanya ya, aku reach out ke brand, tapi saat itu kan hitungannya untuk naikin engagement, untuk naikin follower, exposure, dan segala macam. Jadi aku reach out-nya ke brand-brand yang talk show dan segala macam. Gitu. Oke, jadi lo ya artinya memang di awal lo memperkenalkan dulu si talent lo lah ya, gitu ya. Iya. Kenalin dulu, ada berbagai celah yang kira-kira ada benefit untuk si talent-talent lo ini, lo ya katakanlah ini gue lagi pakai promo lah, kenalin si talent gue gitu ya. Yep. Oke, ya. Oke, nah sebelum pertanyaan yang lain, nah ini tren-tren mungkin 1 tahun terakhir gitu ya. Gue inget banget dulu 2000, gue lupa ya 2015, 2016. Siapa namanya, Andovi, Kemal, dan lain-lain tuh punya anthem YouTube lebih dari TV. Gitu, ya kan? Mereka punya anthem itu. Terus tiba-tiba sekarang berputar, di mana semua orang yang ada di TV ada di YouTube. Gitu. Dan para YouTube ini menjadi host TV. Gitu. Betul. Menjadi host TV. Lo menanggapinya gimana? Atau sah-sah aja sebenarnya karena talent gitu? Aku ngeliatnya gimana ya? Kan ini sebenarnya konten itu adalah tidak cuma tentang produksinya, tidak cuma tentang creatingnya, tapi juga tentang konsumsinya. Ya kan? Konsumsi itu artinya adalah masyarakat atau audiens yang nonton ini gitu. Nah, ketika audiens itu dulu belum terpapar sama YouTube, mereka akan cari kontennya di TV. Nah, sekarang ketika audiens itu udah terpapar dengan YouTube, maka yang dulu mereka nonton di TV, ya mereka secara bisnis, entah personal-personal atau lembaga-lembaga korporasi ini, mereka akan coba masuk ke YouTube juga untuk men-tap penonton-penonton yang sudah terpapar sama YouTube ini kan. Seperti itu. Nah, jadi aku melihatnya adalah bukan tentang siapa lebih dari siapa, tapi sekarang gimana cara kita menaikkan. Mungkin Mas Rizky tahu lah, di Indonesia tuh kita CPM-nya rendah banget. CPM rendah banget. Dalam artian sebenarnya CPM itu betul. Bisa kita translate kayak gini. Gampang loh, orang-orang Indonesia untuk nonton iklan itu tuh harganya jauh lebih murah daripada orang di New Zealand atau orang di Australia nonton iklan yang sama. Ya kan? Artinya menurut YouTube, kualitas dari masyarakat kita secara indeks atau segmennya itu masih tergolong rendah. Nah, sekarang gimana cara kita naikin kualitas dari masyarakat ini adalah dengan cara memperbaiki kualitas tontonan. Nah, kualitas tontonan ini jadi kayak semacam lingkaran setan kan, karena harus dimulai secara serentak gitu. Karena TV dia akan ngikutin apa yang masyarakat mau, terus YouTube juga akan ngikutin apa yang masyarakat mau. Kalau masyarakatnya nggak naik, tontonannya nggak akan naik gitu. Tapi kalau tontonannya doang yang naik, masyarakatnya nggak naik, ya mereka nggak akan nonton konten-konten yang berkualitas dalam tanda kutip. Nah, jadi serentaknya itu harus benar-benar ada sebuah kayak step yang dilakukan oleh semuanya. Jadi kayak kita masyarakat saling menginfluence satu sama lain bahwa kita harus perbaikin tontonan kita, perbaiki literasi kita lewat video, ditambah dengan TV dan YouTube, kreator-kreator ini juga menaikkan grade dari kualitas apa yang mereka sajikan ke masyarakat. Itulah baru nanti akan itu ke improve semua dan nggak ada kayak YouTube lebih dari TV, TV lebih dari YouTube dan segala macam. Iya, betul. Yang RCTI sempat bikin heboh lah ya. Itu dia. Iya, maksudnya itu satu kehebohan di mana karena ya nggak bisa kita pungkiri
mungkin dimulai dari program seperti on the spot saat itu ya banyak mengambil konten dari YouTube seperti itu segala macam. Nah, talent lo ada yang pernah digunakan si video-videonya? Apakah itu bagi lo perlu untuk TV? Sering banget Banyak, pasti. sering banget dan tanpa izin lagi. Nah, itu lo menanggapinya gimana? Maksudnya apakah ya sudah ini menjadi akhirnya lo mengikhlaskan diri untuk ini menjadi agenda promo dari si talent atau seperti apa? Dua sisi sih. Jadi kayak untuk talent-talentku yang followernya udah let's say ratusan ribu, jutaan dan segala macam, TV itu ketika mereka upload kontennya, entah kenapa mereka jadi punya etika. Jadi walaupun mereka nggak izin, tapi ketika mereka tampilin di TV, mereka akan cantumkan sumber dan segala macam, ya kan? Karena mereka tahu bahwa kreator yang mereka comot kontennya itu punya presence di platform lain. Nah, sebenarnya aku sayangkan banget adalah aku punya beberapa teman yang bikin konten dan mereka bikin kontennya itu bukan atas nama personal, ngerti gak Mas? Jadi kayak bukan nama orang, tapi mereka bikin sebuah brand gitu. Dan ketika itu dicomot sama TV, karena mereka followernya baru, itu dia. Dan mereka gimana? Nggak punya presence secara orang gitu. Iya. Kayak kalau misalnya let's say Atta Halilintar, misalnya misalnya Jerome nggak dicantumin, maka semua followernya akan Bang Jerome nggak dicantumin gini. Tapi ketika mereka bukan sebuah personal dan nggak dicantumin, mereka jadi bingung mau ngomong kayak gimana. Nah itu yang aku sayangin sih, etika-etika yang harusnya paling nggak treatmentnya sama lah ya gitu ya. Maksudnya, betul. Justru malah menurutku mereka ini kreator baru, mereka yang butuh credits itu. Itu dia. Betul. Oke. Kita kembali ke pertanyaan dari Romi, kuliah di Telkom. Sebenarnya tadi ada sudah mungkin sudah dijawab, tapi boleh ditambahkan. Jadi mau tanya, jika si talent pemula baru mulai gitu ya, content creator baru mulai, dia ingin meningkatkan traffic-nya, baik views dan lain-lain ke video dia, bagaimana cara meningkatkannya? Mungkin kalau gue nambahin, apakah misalnya strategi berkolaborasi dengan talent-talent yang sudah ternama atau misalnya mewawancarai seseorang yang cukup dikenal itu cukup impactful atau bagaimana? Oke. Kolaborasi itu impactful tapi nggak long lasting. Itu sayangnya sih. Jadi ya udah kolaborasi satu video selanjutnya kamu harus tahu apa sih sebenarnya minimum dari kontenmu yang bakal dicari orang. Apakah yang dicari orang itu adalah kontenmu atau kolaborasimu yang kemarin? Orang yang kamu kolaborasi bareng itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah meningkatkan traffic di YouTube, itu sebagai kreator, kita nggak bisa main satu platform. Kalau mau cepet ya, kalau misalnya kita idealis dan segala macam, ya udah, itu side hustle kita. Jadi kayak content creating 1 minggu sekali terus menerus, entah berapa yang nonton. Tapi kalau kita tujuannya adalah gaining audience, mainnya harus multi platform. Dan sekarang platform yang cukup powerful untuk starting content itu adalah TikTok. Di TikTok, kamu follower 100 lawan orang yang followernya 1 juta, viewsmu itu bisa nggak kalah sama orang yang follower 1 juta. Karena TikTok itu adalah konten distributor. Bukan sosial media seperti Instagram atau YouTube, di mana user yang punya kontrol. Kalau di TikTok yang punya kontrol. Dan itu sebenarnya keren dan serem secara sekaligus gitu. Karena ya itulah. Jadi orang yang nggak punya follower, tiba-tiba bisa dapat engagement yang tinggi banget. Sebaliknya orang yang terkenal bisa nggak dapat engagement kalau kontennya dia tidak menarik. Nah, inilah yang bikin TikTok itu menarik banget buat orang-orang yang mau baru mulai untuk dapetin audiens pertama itu, untuk introduce kontennya dia bisa dimulai dari TikTok. Baru setelah dari TikTok dilempar ke platform-platform lain. Misalnya kayak Instagram, YouTube, dan segala macam. Untuk long versionnya. Iya. Ini gue sudah 2 kali mendapatkan verifikasi TikTok tuh keren gitu ya. Jadi sekitar ya beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol juga dengan tim TikTok Indonesia gitu ya. Mereka mengupdate kita tentang bagaimana TikTok hari ini.
saat itu juga kita cukup impress gitu ya melihat pergerakan dari TikTok dan segala macam. Kemudian yang tadi lo bilang terkait si followers 100 sama 1 juta itu ya, kalau gue sih ini yang gue rasakan pribadi gitu ya, kebetulan anak gue main TikTok gitu ya. Terus kemudian satu saat dia sempat kasih lihat ke gue gitu, dia bilang, "Bapak, video aku views-nya 16.000." Kan gue nggak percaya gitu, maksudnya kok bisa anak gue views-nya 16.000 gitu. Setelah mendapatkan seperti tadi lo bilang dan mendapatkan informasi dari teman-teman di TikTok, oh iya ternyata karena algoritma itu yang memungkinkan hal tersebut, yang tadi lo bilang juga secara distribusi dan lain-lain. Betul. Gitu. Oke. Nah, oke, sorry. Ini menjadi, bisa dibilang menjadi penutup gitu ya. Menjadi penutup. Apakah menjadi talent manager saat ini bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan kah, Ji? Oke. Menjanjikan dalam artian ketika menjadi profesi, menjadi penghidupan, gitu. Bisa cukup menjanjikan. Cuma memang disclaimer-nya adalah karena ini industri baru, otomatis kesempatannya itu nggak sebanyak industri yang udah berjalan lama. Let's say kayak accounting, finance, dan segala macam. Karena ya maksudnya kesempatan itu artinya slotnya gitu. Ini kan belum seumum itu. Tapi once you get the slot atau ada di posisi itu, menjanjikan untuk jadi sebuah karir. Gitu. Oke. Karena revenue-nya oke juga ya, Ji. Oke banget sih, bukan oke juga sih. By the way, si manajemen lo ini udah dalam bentuk perusahaan kah? Kita lagi proses untuk menuju perusahaan. Cuma memang kan kita harus ada beberapa yang disiapin karena ada talent kita yang warga negara asing juga. Jadi bentuk-bentuk PT-nya harus benar-benar disesuaikan sama penghasilan menggaji karyawan yang WNA seperti itu. Jadi kita lagi proses. Nah, ya kelewat sedikit. Berarti struktur di manajemen lo itu seperti apa, Ji? Lo punya tim di bawah lo? Iya. Oke, kayak seperti apa strukturnya? Strukturnya, gue ada tim sendiri yang terpusat lah istilahnya ya. Jadi di tim manajemennya. Terus untuk setiap talent, mereka punya tim sendiri. Tapi timnya mereka itu lebih kayak ke tim desain, tim editor, ya kayak gitu. Dan ya kayak mereka masing-masing punya asisten yang nyatet workflow dari si konten itu. Gitu. Jadi masing-masing mereka punya, tapi timku juga ada garis dengan ininya mereka, dengan editornya mereka. Jadi bisa get in touch sama timnya mereka. Tapi kayak gitu. Saat ini finance, accounting segala macam, apakah masih lo pegang sendiri atau sekarang udah ada timnya sendiri. Cool, keren. Keren banget, maksudnya dengan usia semuda lo ya gitu ya, lo bisa mempersiapkan si talent management digital content creator ini cukup proper. Thank you, Mas. Ini juga sebenarnya memverifikasi sebuah pernyataan di edisi ketiga. Gue sempat ngobrol sama gitarisnya Mocha, Rico, gitu ya. Rico bilang bahwa salah satu perbedaan band-band anak muda sekarang, mereka itu jauh lebih hebat dibanding yang dulu-dulu ketika memulai, karena mereka sudah mempertimbangkan sisi manajemen itu lebih proper dibanding yang dulu-dulu gitu. Dibanding ketika mau kamu mulai gitu ya, atau artis siapa memulai dulu karirnya 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Yes. Gitu. Oke. Thank you banget J atas waktunya. Thank you banget juga Mas Rizky. Mungkin ya ini terakhir lagi gitu ya, secara singkat bagi orang yang ingin memulai karir sebagai content creator atau menjadi manajer dari content creator,
Itu apa yang harus dilakukan? Karena kalau terkait manajer, menurut gue seperti yang ya lo dengan adik lo gitu ya, biasanya memang orang terdekat yang selalu ditawari duluan untuk menjadi manajer. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk berkarir seperti lo, Cik? Oke. Itu memang disclaimer utama yang sering aku obrolin kalau untuk ngasih workshop tentang talent management ini. Karena content creator pasti akan cari orang yang mereka kenal terlebih dahulu. Tapi ini sekali lagi ini industri baru dan kesempatan yang ada di 10 tahun ke depan itu ya gimana ya, very interesting dan exciting gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita jangan nutup diri sama apa yang ada, perubahan-perubahan apa yang terjadi di dunia gitu. Jadi kita sekarang coba buka diri, kita coba explore dunia-dunia baru itu yang bakal ada muncul ya, content creator, platform sosial media dan segala macam, termasuk juga dalamnya orang-orang yang ada di balik content creator itu, manajemen, terus kayak ya Idea Imaji juga termasuk di situ, segala macam. Jangan tutup diri terhadap itu gitu. Kalau kita coba explore itu, kita bisa dapat apa ya, ketika kita bisa terekspos sama itu, kita sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk kesempatan-kesempatan yang bisa muncul 5-10 tahun ke depan. Let's say kalau kamu nggak punya orang terdekat influencer, ya kamu tidak perlu jadi talent manajernya dia secara langsung, tapi kamu bisa get in touch dengan mereka dengan cara join ke entity bisnis yang bisa kerjasama dengan mereka. Salah satunya seperti Idea Imaji dan agensi-agensi lain seperti itu. Jadi ada di mindset utamanya adalah jangan menutup diri dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Oke. Iya. Dan terus mungkin terus explore dan ada sabar juga kali ya, khusus untuk konten kreator, karena begitu dapat kliknya kesananya tuh jauh lebih mudah ketimbang ya kanan kadang-kadang mungkin ada perasaan kok sekarang views-nya cuma sedikit, kok yang ini banyak, segala macam. Ya begitu ketemu formulanya, kliknya segala macam, ke sananya akan jauh lebih mudah. Gitu ya, J ya? Yes, itu juga termasuk. Siap. Terima kasih, J, atas waktunya. Thank you juga, Mas. Sukses terus. Salam buat talent-talentnya. Semoga di kesempatan-kesempatan lain di tahun depan kita bisa bekerja sama aja ya. Siap. Thank you banget juga buat Idea Imaji. Oke. Thank you, J. Sampai ketemu. Thank you. Selamat ulang tahun ke-11 untuk Idea Imaji. Terus maju memberikan karya dan kolaborasi yang inspiratif untuk Indonesia. Juga semangat selalu untuk semua teman-teman yang tergabung dalamnya. Ditunggu kerjasama berikutnya dengan talent-talentku. Hehehe.